Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Tri Lestira Putri, warga negara ya. Kita masuk ke mata kuliah manajemen pemasaran yang kedua. Kalau di semester lalu bertemu saya di mata kuliah manajemen pemasaran yang pertama, dan semester ini kita masuk ke manajemen pemasaran yang kedua ya. Kita awali dengan bab yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang saluran distribusi ya. Kalau kalian ingat di mata kuliah manajemen pemasaran yang pertama ya, kalau kalian masih ingat dengan marketing mix atau bauran pemasaran yang ada 4P, product, price, place, sama promotion. Kalau di pemasaran pertama kita belajar tentang bagaimana menentukan produk yang baik, produk yang diterima oleh konsumen dan masyarakat. Kemudian kita juga membahas tentang bagaimana menentukan price-nya, bagaimana menentukan harga produk yang kita tawarkan kepada konsumen atau masyarakat. Lalu di mata kuliah yang pemasaran yang kedua ini ya, kita akan terfokuskan dengan 2P yang lainnya, yaitu ada place dan ada promotion ya. Nah, untuk di bab kali ini kita membahas tentang saluran distribusi. Apa sih saluran distribusi ya? Saluran distribusi ini masuk ke dalam place ya, tempat di mana seorang produsen atau seorang pengusaha atau perusahaan mencari cara atau mencari tempat bagaimana menyalurkan produk biar bisa sampai ke tangan konsumen. Nah, saluran distribusi. Apa sih saluran distribusi ya? Saluran distribusi ini adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu barang atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Intinya adalah saluran distribusi ini merupakan perantara yang menjembatani antara produsen dan konsumen ya. Jadi antara produsen dan konsumen itu di tengah-tengahnya ada yang namanya saluran distribusi. Nah, kalian bisa lihat di sini ada gambar ya. Ada gambar saluran distribusi. Ada dua gambar yang berbeda, ada gambar A dan ada gambar B, ya. Nah, jadi gambar di sini adalah menceritakan bagaimana pemakaian perantara pemasaran ini dapat mengurangi transaksi saluran. Kalau kita lihat di gambar A, ya, di sini ada gambar manufaktur, ya, yang seperti gedung ini adalah pabriknya, manufakturnya, atau perusahaan yang memproduksi suatu produk. Kemudian di tengah-tengah ini ada tanda panah dan kemudian ada gambar orang di sini adalah maksudnya adalah konsumen. Kita lihat bagaimana gambar ini menceritakan apa yang dilakukan oleh si pabrik atau perusahaan ini melakukan berbagai cara untuk bisa menyampaikan produknya ke tangan si konsumen. Jadi si manufaktur ini dia yang langsung mendatangi si atau menjual barang produk atau jasanya langsung ke tangan langsung ke konsumennya ya. Kita bisa lihat panahnya begitu banyak, bisa sampai ada 9 panah di sini yang bisa kita lihat ya. Di gambar A ini adalah kegiatan tanpa menggunakan perantara atau distributor gitu ya. Lalu yang gambar sebelah kanan, di sini ada gambar uh, manufaktur, pabrik atau perusahaan, kemudian di tengah-tengahnya ada store, lalu di sebelah kanannya ada customer. Store di sini maksudnya adalah distributor ya. Jadi, gambar B ini menceritakan bagaimana si manufaktur ini dengan mudahnya menyampaikan barang ke konsumen. Jadi dia tidak langsung berhubungan dengan konsumen, melainkan si manufaktur ini menjual produk, barang atau jasanya itu melalui si distributor. Jadi nanti si distributor ini yang akan menyalurkan produk dari si manufaktur atau perusahaan atau pabrik ini ke konsumen yang sesuai dengan
segmen yang dituju oleh si perusahaan ya. Jadi gambar ini menceritakan bagaimana saluran distribusi ini sangat membantu perusahaan untuk menyampaikan produk, barang, atau jasanya ke tangan si konsumen. Tentu saja yang sesuai dengan target yang dituju oleh si manufaktur atau perusahaan. Ya, jadi kalian bisa lihat perbedaannya di sini antara gambar A dengan gambar B. Nah, di sini selanjutnya ada saluran pemasaran pelanggan ya, ada gambar tentang saluran pemasaran pelanggan. Nah, gambar ini pun menceritakan produsen, perusahaan atau manufaktur bagaimana untuk bisa menyampaikan barangnya ke si konsumen. Gambar yang pertama di sini produsen langsung menjual produknya ke konsumen. Lalu yang kedua di sini ada gambar yang menceritakan produsen menjual atau menyampaikan produk barangnya itu melalui pengecer. Jadi dia ada perantaranya, yaitu si pengecer ya. Lalu yang ketiga di sini ada si produsen menyalurkan barangnya melalui pedagang grosir. Kemudian si pedagang grosir menyalurkan barangnya lagi ke si pengecer, dan baru yang terakhir disalurkan ke konsumen. Biasanya di sini yang begini adalah saluran pertama ini umumnya itu biasanya pemasaran jasa ya. Contohnya misalnya ada bengkel, salon, rumah makan, kantor pos, dan lain-lain. Kemudian yang kedua dan ketiga di sini bisa saya contohkan seperti produk-produk hari-harian, misalnya seperti mie instan, beras, minuman, makanan kemasan yang biasa kita dapatkan di toko-toko retail terdekat ya, seperti kayak Indomaret, Alfamart, seperti itu. Lalu yang kedua, di sini ada gambar tentang saluran pemasaran bisnis ya. Gambar ini memperlihatkan beberapa saluran distribusi yang umum gitu ya. Biasanya pemasar bisnis dapat menggunakan tenaga penjualannya sendiri atau menjual ke berbagai jenis perantara yang kemudian akan dijual lagi ke pelanggan akhir. Kalau saluran yang sebelumnya, saluran pemasaran sebelumnya adalah langsung ke konsumen akhir. Dan gambar yang sekarang kita lihat ini adalah saluran yang pemasarannya untuk pelanggan bisnis ya. Kalau kalian masih ingat apa perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen, tentu saja berbeda dengan target pasarnya. Ada konsumen akhir dan ada konsumen bisnis. Seperti yang ada di gambar ini. Gambar pertama ada produsen langsung ke pelanggan bisnis, kemudian yang kedua ada produsen melalui saluran distribusi bisnis, lalu yang terakhir langsung ke pelanggan bisnis. Nah, selanjutnya gambar yang ketiga adalah dari produsen bisa ke perwakilan produsen atau cabang penjualan, lalu ke distribusi bisnis, lalu selanjutnya bisa sampai ke si pelanggan bisnis, seperti itu. Nah, kemudian kalau yang dua gambar sebelumnya itu adalah sistem distribusi dengan satu saluran. Saluran ke pemasar, ke pelanggan konsumen, atau konsumen akhir, atau saluran pemasaran bisnis ya. Nah, sekarang di sini ada yang namanya sistem distribusi multi saluran ya. Sistem distribusi di mana sebuah perusahaan menetapkan dua atau lebih saluran pemasaran untuk menjangkau satu atau lebih segmen pelanggan. Nah, kalian bisa lihat di sini ada sistem distribusi multi saluran ya. Kenapa disebut dengan multi saluran? Karena segmen yang dituju dari si produsen ini ada dua, yaitu segmen untuk konsumen akhir dan ada segmen untuk konsumen bisnis. Ya, kita mulai dari sebelah kiri ya, dari produsen bisa langsung ke segmen konsumen akhir yang pertama, kemudian dari produsen
bisa ke pengecer, lalu bisa ke segmen konsumen akhir yang kedua. Selanjutnya, dari produsen bisa ke distributor, lalu bisa ke dealer, dan selanjutnya bisa ke segmen bisnis yang pertama. Lalu yang terakhir di sini bisa dari produsen langsung menuju ke segmen bisnis yang kedua, ya. Kalau produsen ke konsumen akhir ini biasanya juga bisa didukung dengan pemasaran melalui katalog, melalui telepon, melalui internet. Lalu antara produsen dengan segmen bisnis ini juga bisa didukung oleh wiraniaga atau penjual personal, ya. Kalian pasti tahu wiraniaga itu apa, ya. Selanjutnya, di sini ada kenapa atau mengapa perusahaan menggunakan saluran distribusi. Nah, di sini ada faktor yang mendorong perusahaan menggunakan saluran distribusi atau perantara. Yang pertama di sini pasti para produsen atau perusahaan kecil dengan sumber keuangan terbatas tidak mampu mengembangkan organisasi penjualan langsung. Lalu yang kedua, di sini ada perantara lebih efektif dalam penjualan partai besar karena skala operasi mereka dengan pengecer. Yang ketiga, di sini ada pengecer yang menjual banyak, lebih senang membeli macam-macam barang dari grosiran daripada membeli ke pabriknya langsung, gitu ya. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis perantara. Yang pertama ada pedagang besar atau wholesaler, lalu ada pengecer atau retailer, lalu yang ketiga di sini ada agent, ya. Nah, untuk pedagang besar ini adalah perantara yang mempunyai barang dagangan yang didagangkan dalam jumlah yang besar. Lalu pedagang besar hanya melayani pembelian dalam jumlah besar atau banyak, kemudian tidak melayani konsumen akhir yang bersifat non-bisnis. Ya. Jadi kalau kalian mau beli kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, misalnya kalian ingin membeli sampo, sabun, itu kalian tidak akan diperkenankan untuk belanja di pedagang besar karena dia hanya melayani konsumen yang belanja dengan partai besar, ya. Lalu yang kedua di sini ada pengecer. Perantara yang berhubungan langsung dengan konsumen akhir, baik untuk keperluan pribadi maupun konsumen industri. Seperti itu, ya. Nah, yang ketiga di sini ada agen. Kalau pedagang besar dan pengecer ini memiliki hak milik pada barang yang dijual, maka kalau agen itu sebaliknya, ya. Agen atau agent biasanya menjual dalam partai besar, tetapi hak miliknya ada pada produsennya. Seperti itu, ya. Kalau kalian tahu yang namanya agent atau agen, ini dia mendapatkan keuntungan itu dari selisih harga jual atau dari komisi penjualannya, seperti itu. Karena si agen ini biasanya adalah pihak ketiga. Jadi keuntungan yang dia dapat adalah dari selisih harga jual atau dari komisi penjualan, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi saluran distribusi atau perantara, ya. Yang pertama ada informasi, lalu ada promosi, kemudian ada negosiasi, lalu ada pemesanan, dan yang terakhir ada yang namanya menanggung resiko, ya. Nah, informasi maksudnya di sini apa? Informasi maksudnya di sini si saluran distribusi ini mengumpulkan informasi penting tentang konsumen dan pesaing, tentang bagaimana untuk caranya merencanakan atau membantu penjualan dari produksi perusahaan yang
melakukan kerjasama dengan si distributor ini. Kemudian yang kedua di sini ada promosi. Promosi di sini si saluran distribusi melakukan pengembangan atau penyebaran komunikasi persuasif tentang produk yang ditawarkan. Komunikasi persuasif ini adalah si saluran distributor ini dia melakukan melakukan komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi kepercayaan atau sikap si konsumen supaya terpengaruh sehingga bisa si konsumen bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si saluran distributor. Intinya yang namanya promosi ini adalah kegiatan dalam mengkomunikasikan ini loh ada produk seperti ini. Ini loh ada produk yang memberikan keuntungan seperti ini, manfaatnya seperti ini gitu ya. Lalu yang ketiga di sini ada negosiasi. Si saluran distribusi di sini mencoba untuk menyepakati harga dan syarat-syarat lain sehingga memungkinkan kepemindahan hak kepemilikan dari barang-barang yang ada di manufaktur atau perusahaan seperti itu ya. Lalu yang keempat di sini ada pemesanan fungsinya. Jadi di sini pihak perantara memesan barang kepada si produsen. Jadi kalau misalnya konsumen akhir menginginkan suatu barang, nanti si saluran distribusi atau saluran distributor inilah yang melakukan pemesanan terhadap si perusahaan penyedia barang tersebut. Nah, yang kelima di sini adalah fungsinya menanggung resiko. Si saluran distribusi menanggung resiko sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan saluran distribusi. Seperti itu. Jadi kalau ada kerusakan, itu semua ditanggung oleh saluran distribusi. Lalu di sini ada keuntungan penggunaan perantara. Yang pertama adalah mengurangi tugas produsen dalam kegiatan distribusi untuk mencapai konsumen. Lalu yang kedua, kegiatan distribusinya cukup baik bila mana perantara sudah mempunyai pengalaman. Yang ketiga, perantara dapat membantu di bidang pengangkutan. Dan yang keempat, perantara dapat membantu di bidang penyimpanan. Nah, ini adalah 4 keuntungan dalam menggunakan perantara, ya. Ada lagi nih keuntungan lain yang dapat diharapkan oleh produsen dari perantara. Yang pertama adalah distributor dapat membantu dalam pencarian konsumen, ya seperti gambar yang pertama yang sudah saya perlihatkan. Jadi si distributor ini dia yang melakukan pencarian konsumen, ya targetnya segmennya akan dijual kepada konsumen yang seperti apa. Jadi ini adalah kegiatan dari saluran distribusi. Kemudian yang kedua adalah membantu dalam kegiatan promosi, ya. Jadi si saluran distribusilah inilah yang akan melakukan kegiatan-kegiatan promosi untuk memperkenalkan atau menyampaikan produk ke si konsumen. Lalu yang ketiga adalah membantu dalam penyediaan informasi. Tentu saja informasi di sini adalah seperti informasi siapa yang membutuhkan barang-barang dari perusahaan tersebut, kemudian siapa sih pesaing terdekat oleh perusahaan, dan lain-lain ya. Lalu yang keempat adalah membantu dalam pengepakan dan pembungkusan. Tentu saja pengepakan dan pembungkusan produk ya, barang. Lalu yang kelima adalah membantu dalam penyortiran. Nah, membantu dalam penyortiran ini adalah si saluran distribusi ini membantu mencari barang mana yang layak untuk dijual, barang mana yang ada kecacatan, atau barang mana yang tidak layak jual. Nah, kalian bisa lihat gambar di sini ya, bagaimana prosesnya dari manufaktur sampai bisa ke tangan konsumen. Kita lihat di sini ada gambar pink ya. Gambar pink ini adalah kalkulator, menandakan kalkulator ini kalkulasi yang menandakan tentang angka atau keuntungan ya yang diinginkan oleh semua pihak ya. Jadi yang pertama
bagaimana barang itu bisa sampai ke tangan konsumen, yang pertama adalah dari tahapan suppliers. Suppliers ini adalah si pemasok bahan baku. Bahan baku itu tentu saja bahan mentah yang siap diolah oleh si manufaktur, yang siap diolah oleh yang siap diolah dengan si manufaktur atau pabrik atau perusahaan ya. Dari bahan mentah bisa diolah menjadi sebuah produk yang siap dan layak untuk dikonsumsi. Kemudian dari manufaktur atau dari pabrik atau dari perusahaan disalurkan kepada wholesalers ya. Disalurkan kepada wholesalers yaitu pedagang grosir atau pedagang besar sampai kemudian disalurkan lagi kepada pedagang eceran atau retailers ya. Sehingga dari retailers itulah, pedagang eceran itulah, kita sebagai konsumen bisa mengkonsumsi sebuah produk, barang ya, yang bisa kita nikmati, bisa kita konsumsi sebagai konsumen akhir. Nah, di sini adalah proses bagaimana kita seorang konsumen bisa mengkonsumsi dan menikmati sebuah barang yang sudah jadi. Jadi seperti inilah bagaimana tentang saluran distribusi. Apa perbedaannya saluran distribusi? Kemudian apa fungsinya saluran distribusi bagi si pemilik usaha, ya, seperti itu. Oke, saya akhiri untuk materi tentang saluran distribusi. Semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.